Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang ada di Natal MHI. Saya mengucapkan selamat Natal dan selamat menjelang Tahun Baru 2025. Perkenalkan, nama saya Siska Margaret Purba, usia saya 36 tahun. Di usia saya yang masih 36 tahun ini, saya sudah menjalani 6 kali operasi besar dan semuanya dibius total. 3 dari 6 operasi ini adalah operasi mioma dan polip rahim yang menyebabkan saya belum memiliki anak hingga usia pernikahan saya yang sudah 11 tahun lebih. Masa-masa terberat saya adalah di tahun 2024 ini, yang mana di tahun 2024 ini, dalam 4 bulan saya menjalani 3 operasi besar di bagian tubuh yang berbeda. Operasi pertama saya pada tanggal 10 Mei yang lalu, operasi tumor payudara. Dan kemudian di bulan Juli, seharusnya saya operasi mioma dan polip rahim, tetapi dokter kandungan saya pada saat itu meminta saya untuk operasi hidung terlebih dahulu, karena dari histori saya di rumah sakit tersebut, dokter kandungan melihat adanya riwayat saya bertemu dengan dokter THT, dan hasil ronsen hidung saya menunjukkan adanya kelainan pada hidung. Jadi hidung saya itu tulang hidungnya bengkok, bengkoknya itu zigzag, sehingga lubang hidung di dalam kecil menyebabkan oksigen kurang ke otak saya, sehingga saya sering sakit kepala, dan jantung saya kadang-kadang aritmia, denyut nadinya hanya 40 per menit, kadang-kadang berdebar keras seperti genderang yang mau perang, atau disebutnya dengan takikardia. Juga saya menderita sinusitis yang sudah akut. Eh, Akhirnya di tanggal 29 Juli saya operasi hidung, tulang hidungnya dipotong dan lubang hidung di dalam diperbesar. Juga sinusitisnya diangkat. Belum sebulan setelah operasi hidung, tanggal 19 Agustus, saya kembali menjalani operasi miom dan polip rahim. Operasi ini saya jalani selama 6 jam karena ternyata ada perlengketan antara usus dan perut. Di tengah-tengah sakit yang saya derita ini, saya terkena depresi, dan depresi yang saya alami ini adalah bawaannya ingin mati saja. Karena saya memikirkan penyakit saya yang juga, dan saya harus di rumah saja. Yang tadinya saya bekerja, saya harus di rumah saja seharian, setiap harinya keluar rumahnya hanya pada saat saya ke rumah sakit. Saya bertemu dengan tim SPOS awalnya karena saya merawat mama mertua saya yang menderita demensia. Tim SPOS tadinya melayani mama mertua saya karena di tahun yang lalu mama mertua saya menjalani operasi bypass jantung. Tetapi setelah operasi bypass jantung, mama mertua saya mengalami stroke dan demensia. Sehingga setiap kali tim SPOS berkunjung, video call saya yang terima. Saat ini sudah 1 tahun lebih tim SOS melayani saya dan mama mertua saya. Eh, saya pada awalnya tidak bisa menerima kenyataan kalau saya yang harus merawat mama mertua saya. Eh, dan setelah bertemu tim SPOS, ada Ibu Rini, Tante Esther, Serpani, dan Kak Desi, saya dikuatkan, dihiburkan, sehingga saya memiliki pikiran yang damai sejahtera. Awalnya, saya sangat tergantung sekali dengan obat depresi. Obat depresi yang saya minum, ketika saya hentikan, bawaan ingin mati saja itu akan kembali muncul. Jadi saya sudah sangat ketergantungan sekali dengan obat depresi ini karena membuat perasaan saya happy, tidur saya nyenyak, pikiran dan hati saya damai sejahtera, mood saya menjadi lebih baik. Akhirnya Ibu Rini, Tante Esther Pani, juga Kak Desi menyarankan agar meminta dokter untuk memperkecil dosis obat yang saya minum. Kemudian akhirnya obat depresi saya lama-lama dosisnya diperkecil oleh dokter. Dan puji Tuhan, saat ini saya sudah tidak lagi mengkonsumsi
obat depresi. Tim SPOES mengajar saya bahwa semuanya ini ternyata sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya harus bisa menerima kenyataan untuk merawat mama mertua saya. Saya harus bisa belajar untuk mengasihi mertua saya lebih lagi. Eh, Saat saya mengalami semua ini, saya merasakan eh, kasih Tuhan terhadap saya. Eh, 6 kali saya operasi besar, Tuhan tolong saya, karena saya percaya kalau yang lalu Tuhan tolong, selamanya saya pasti akan ditolong Tuhan. Eh, saya saya sendiri eh, diberikan kekuatan oleh tim SPOS untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak perlu saya pikirkan, hal-hal yang di luar kendali saya. Untuk bisa lebih menikmati hidup, biarkan serahkan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja atas hidup saya. Kalau memang saat ini Tuhan belum memberikan saya keturunan, berarti Tuhan mengajarkan saya untuk menaruh perhatian penuh terhadap mertua saya, untuk mengasihi mertua saya lebih dulu lagi. Saya ingin berterima kasih untuk setiap kunjungan, untuk semangat yang diberi, untuk setiap doa-doa yang dinaikkan untuk saya dan mama mertua saya, sehingga saya mengalami pemulihan dari setiap operasi saya, dari terutama dari depresi saya, eh, yang saya rasa lebih berat, tetapi untuk kesabaran tim SPOS mendengar setiap keluhan saya, memberikan saya semangat, sehingga saya saat ini bisa lepas dari obat depresi. Kiranya Tuhan yang balas setiap kebaikan tim SPOS, Tuhan yang berikan berkat berlimpah-limpah untuk tim SPOS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.